warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyun Juwita Lestari dari kelas Ekonomi Syariah K, NIM 4011903030. Saya di sini akan menyampaikan hasil resum saya mata kuliah Perekonomian Internasional pada pertemuan 1 sampai pertemuan keempat. Materi yang pertama akan saya sampaikan yaitu tentang teori keunggulan komparatif. Yang dimaksud dengan perdagangan internasional itu ialah kegiatan transaksi dagang antara suatu negara dengan negara lain, baik mengenai barang atau jasa dan melewati batas suatu negara. Adapun manfaat adanya perdagangan internasional itu diantaranya dapat meningkatkan cadangan valuta asing atau devisa negara. Yang kedua, dapat mencukupi kebutuhan akan barang-barang dan jasa yang tidak diproduksi di dalam negeri. Yang ketiga yaitu menjalin kerjasama dan persahabatan antar negara. Yang keempat yaitu memperluas lapangan kerja. Yang kelima yaitu mendorong semangat berprestasi dan bersaing. Yang keenam yaitu menumbuhkan output di dalam negeri dan peningkatan pendapatan nasional. Yang yang ketujuh yaitu menciptakan efisiensi dan spesialisasi. Yang kedelapan yaitu menjaga stabilitas harga. Adapun yang menjadi faktor pendorong adanya perdagangan internasional itu ada 6, diantaranya perbedaan sumber daya alam. Yang kedua adanya perbedaan selera. Yang ketiga tidak semua negara dapat memproduksi sendiri suatu barang. Yang keempat adanya spesifikasi. Yang kelima perbedaan iklim dan yang keenam yaitu perbedaan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain faktor pendorong adanya perdagangan internasional itu juga ada yang menjadi faktor penghambat. Kalau faktor penghambat ini terdapat 5, diantaranya tidak adanya negara, pembayaran antar negara sulit dan beresiko besar. Yang ketiga tidak stabilnya kurs mata uang asing. Yang keempat perbedaan mata uang antar negara. Yang kelima kebijakan ekonomi internasional yang dilakukan oleh pemerintah. Adapun teori perdagangan internasional itu dibagi menjadi 3 teori, yaitu teori merkantilisme. Satu-satunya cara bagi suatu negara untuk menjadi kaya dan kuat adalah dengan melakukan sebanyak mungkin ekspor dan sedikit mungkin impor. Yang kedua yaitu tentang teori keunggulan mutlak. Negara itu melakukan perdagangan internasional dengan negara lain. Jika negara tersebut tidak memiliki keunggulan mutlak, maka negara tersebut akan melakukan ekspor dan mengimpor barang-barang yang tidak memiliki keunggulan mutlak. Itu disampaikan oleh Adam Smith. Adapun teori yang ketiga yaitu teori keunggulan komparatif. Suatu negara itu dikatakan memiliki keunggulan komparatif karena dapat memproduksi barang dengan biaya relatif lebih murah dibanding negara lain. Disampaikan oleh David Ricardo. Nah, yang dimaksud dengan kebijakan perdagangan internasional yaitu segala tindakan pemerintah atau negara baik langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi komposisi, arah, serta bentuk perdagangan luar negeri atau kegiatan perdagangan. Adapun tujuan dari kebijakan perdagangan internasional yaitu yang pertama mengendalikan ekspor dan impor, yang kedua meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang ketiga menyehatkan neraca pembayaran, yang keempat meningkatkan kesempatan kerja, dan yang kelima yaitu melindungi industri dan sektor-sektor lain di dalam negeri. Materi yang kedua yaitu tentang teori modern dalam perdagangan internasional. Nah, teori yang pertama yaitu teori proporsi faktor. Teori ini muncul karena ada perbedaan produktivitas dengan teori komparatif. Adapun penyebab perbedaan produktivitas karena adanya jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki oleh masing-masing negara sehingga menyebabkan perbedaan harga barang yang dihasilkan. Adapun dasar dari keunggulan komparatif ini yaitu yang menjadi dasar itu yaitu terdapat 2 faktor, yaitu faktor endowment dan faktor intensity. Faktor endowment yaitu merupakan kepemilikan berbagai faktor produksi suatu negara. Adapun faktor intensity itu merupakan teknologi yang dipakai dalam proses produksi. Kelemahan dari teori Hexer-Ohlin yaitu yang pertama, semua faktor produksi dan pasar produk memiliki masalah pada asumsi persaingan sempurna karena
perdagangan. Nah, sebagian besar merupakan produk dari negara industri yang melakukan diferensiasi produk dan skala ekonomi yang tidak dapat dideskripsikan menggunakan faktor endowment Hexter-Ohlin. Yang kedua, kesamaan teknologi yang digunakan kedua negara dalam memproduksi merupakan asumsi yang tidak valid. Nyatanya di lapangan sering terdapat perbedaan teknologi yang digunakan. Yang ketiga, asumsi suatu negara dalam bergadang melakukan spesialisasi penuh untuk memproduksi suatu komoditi tidak sepenuhnya benar karena banyak negara memproduksi komoditi yang sebagian besar dari impor. Adapun yang keempat yaitu asumsi tidak ada perpindahan faktor internasional. Yang selanjutnya yaitu teori harga faktor produksi. Harga faktor produksi di berbagai negara sama disebabkan karena perdagangan bebas. Berdasarkan teori faktor proportion Hexter-Ohlin, jika produksi barang X di negara A diperbanyak, maka permintaan terhadap tenaga kerja juga bertambah. Dan sebaliknya, jika produksi barang Y di negara A diperbanyak, maka permintaan terhadap kapital atau mesin juga ikut berkurang. Hal ini akan cenderung menurunkan upah, maksudnya harga daripada tenaga kerja, dan menaikkan harga daripada kapital, rate of return. Yang selanjutnya yaitu teori kemungkinan produksi dan indifference. Tidak semua barang dapat diproduksi oleh perusahaan. Perusahaan mempunyai batas untuk melakukan produksi. Batasan produksi tergantung pada jumlah permintaan dan kualitas sumber daya yang tersedia serta teknik produksinya. Kemajuan teknologi dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk membuat produksi dengan teknologi yang canggih, tentu akan meningkatkan output. Selanjutnya itu teori over curve. Teori ini menggambarkan sebagai kurva yang menunjukkan kesediaan suatu negara untuk menawarkan atau menukarkan suatu barang dengan barang lainnya pada berbagai kemungkinan harga. Kelebihan dari teori ini adalah masing-masing negara akan memperoleh manfaat dari perdagangan internasional, yaitu mencapai tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Materi yang ketiga yaitu tentang teori perdagangan internasional pada bagian pertama, yaitu yang pertama, kurva atas kemungkinan produksi ketika dunia meningkat. Kurva kesediaan ialah kurva yang menunjukkan kesediaan suatu negara untuk menukar sejumlah barang produksi dengan sejumlah barang impor pada berbagai kemungkinan. Yang kedua yaitu tingkat transformasi marginal. Merupakan jumlah unit atau jumlah barang yang harus dilepaskan untuk membuat atau mencapai satu unit barang lainnya. Ini adalah jumlah unit Y yang akan hilang untuk menghasilkan unit tambahan barang X sambil menjaga faktor-faktor produksi dan teknologi tetap konstan. Yang selanjutnya, kurva atas indifference masyarakat merupakan kurva yang menggambarkan berbagai kombinasi dari barang yang dikonsumsi oleh konsumen dengan manfaat atau kepuasan yang sama. Nah, selanjutnya itu equilibrium dalam kondisi isolasi atau tanpa perdagangan. Nah, tanpa adanya perdagangan internasional, suatu negara itu akan mencapai kondisi equilibrium apabila ia dapat menjangkau kurva indifferent yang tertinggi yang dimungkinkan oleh kurva batas kemungkinan produksi serta kurva indifferentnya. Sekian tadi yang dapat saya sampaikan hasil resumen saya. Apabila ada salahnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.